Izin untuk siapa? Surat izin untuk bapak namanya Pak Bobi. Oh, untuk Pak Bobi. Ya. Tidak ada. Yang saya tanyakan, apa yang dibahas pada saat saudara terdakwa di Medan? Ya, bahas masalah apa namanya blok di Halmahera Timur. Blok di Halmahera Timur. Ya. Terkait apa? Kenapa blok di Halmahera Timur saudara terdakwa? Tambang nikel. Iya, kenapa? Terkait, ya maksudnya blok di Halmahera Timur kan tambang nikel. Ya, membahasnya terkait apa tambang nikel itu harus seperti apa? Izin untuk siapa? Surat izin untuk bapak namanya Pak Bobi. Oh, untuk Pak Bobi. Pada saat itu bertemu itu mengajukan usulan permohonan izin di Maluku Utara. Dan disebut dengan Oh, blok seperti itu. Medan. Oke. Jadi saudara terdakwa yang ke sana ya. Iya. Siapa yang menghubungi saudara terdakwa untuk datang ke Medan? Ada kontak. Ada kontak? Oh, ada kontak. Tidak diundang. Seperti itu ya. Saudara terdakwa diundang ya. Oke. Penyebutan wali kota Medan tadi kira-kira apa namanya terlibat soal kasus ini Bapak ini? Itu nanti di Pak Ucu yang bisa menerangkan, ya kan, seperti apa, ya kan, karena itu kan berdasarkan keterangan informasi dari Pak Ucu seperti itu, ya kan. Tadi ada pertemuan di Medan itu benar ya? Tadi kan Pak siapa Suryanto Andili kan ngomong, iya ada pertemuan itu. Dengan Pak Wali Kota Medan. Ya beliau kan juga membicarakan hal itu. Wali Kota Medan ini yang dimaksud kita lihat, menantunya Pak Presiden. ya kan bapak-bapak tahu sendiri lah, ya kan. Pak oleh terkait sidang Gubernur Maluku Pak menyebutkan ada blok Medan sendiri Pak, itu tanggapan Bapak gimana Pak? Ya pokoknya saya itu kan hasil sidang ya. Hasil sidang saya rasa kalau komentari dalam seperti ini saya nggak etis, silakan saja di persidangan apapun yang disebutkan saya ikut saja di persidangan. Keluarga Pak Jokowi itu gimana Pak? Gimana? Istilah blok sumut yang diasosiasikan ke keluarga Itu yang Pak disebut Jokowi sama Pak. Kemarin kan di fakta persidangan mantan gubernur Maluku itu ada diungkap katanya Mbak Kahiyang sama Mas Bobi itu punya tambang di Maluku gitu Pak. Saya tidak mau mengomentari yang bukan tugasnya KSP. Itu urusannya, kalau memang ada urusannya sama APH ya tanya sana lah, jangan tanya saya. Di sidang kasus korupsi beberapa hari yang lalu, di kasus korupsinya Gubernur Maluku Utara, itu muncul Kasubah ya, Abdul Ghani Kasubah. Muncul nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Karena soal izin tambang yang mereka miliki disebut sebagai Blok Medan. Ya. Nah, banyak yang mempertanyakan kenapa KPK tidak memanggil mereka, menghadirkan mereka. Menurut Pak Mahfud, apakah harusnya mereka hadir? KPK tidak boleh membiarkan ini satu. Tetapi bahwa ini belum waktunya, kan belum vonis kan. Yeah. Meskipun itu sudah menjadi fakta persidangan, kita lihat vonisnya kan dulu kayak apa kan gitu kan. KPK sudah mulai sih memanggil itu, dan menurut saya ya kalau ingin menegakkan hukum benar, menghilangkan kesan bahwa ini tidak pandang bulu, seharusnya Bobi dipanggil. Seharusnya dipanggil paling tidak kan. Anda disebut kan gitu. Blok Medan itu ini katanya gitu. Kalau enggak ya enggak usah takut, enggak apa-apa toh. Kan malah gagah orang datang dipanggil. Dulu saya minta diperiksa tuh dulu oleh KPK yang kasus Kota Waringin Barat tuh kan udah mau di sana. Katanya hakim MK mendapat sekian, Pak Mahfud sekian. Ada di media, saya datang ke KPK nih, saya minta diperiksa, katanya saya nerima uang dari sini lewat kiai, seorang kiai di Cirebon, katanya saya dibayar 4 miliar. Kiai Cirebonnya siapa? Saya bilang begitu. Nah, akhirnya hilang juga. Saya datang ke Pak Sutarman waktu itu, Kabar Eskrim juga. Pak, ini saya minta diperiksa sama dia. Bapak bukannya harus izin presiden katanya. Enggak, izin presiden itu formalitas. Kalau saya suka rela minta diperiksa kan enggak apa-apa. Dia bilang, saya datang bertiga dengan Pak Haryono, Bu Maria datang minta diperiksa. Saya dituduh korupsi, tolong periksa saya bilang. Kalau betul ada indikasi dan juga bukti, tahan kami bertiga gitu. Waktu itu. Lah sekarang tuh pejabat begitu, Dok. Minta diperiksa kenapa sih? Nggak usah rumit-rumit kalau memang bersih. Daripada gosipnya berkembang kemana-mana gitu ya? Berkembang. Wah, saya dulu datang, ketuanya Pak Busro, Pak Tumpah Haturangan. Kan dipilih kan,
diberi tanda terima, Pak Mahfud menyampaikan laporan dirinya difitnah, ditulis gitu, saya tolong ditambah dan minta diperiksa, saya bilang. Diperbaiki ini tanda terima. Minta diperiksa, bukan hanya saya melapor, saya bilang. Ditambah dan minta diperiksa gitu. Pak, bagaimana kemudian mengakhiri ya? Kalau semakin ke sini KPK semakin tidak kredibel gitu ya, lalu dituding bahkan sebagai alat untuk menggebuk lawan penguasa. Apakah balik lagi seperti Pak Mahfud mengatakan bahwa ada momentum untuk memperbaiki? Iya, momentum. Ada momentum yang sangat bagus. Ada 2 momentum sekarang. Satu momentum yang paling penting itu adalah pergantian presiden secara resmi dan sah. Itu pada tanggal 20 Oktober. Nah, kita berharap Pak Prabowo itu menertibkan ini semua agar semuanya berjalan sesuai hukum. Lalu momentum yang kedua, sekarang ini sedang terjadi seleksi Capim KPK dan calon Dewas KPK. Ini supaya tim seleksinya kemudian memilih nama-nama yang baik, sehingga ketika Presiden memilih sebagian darinya, itu semuanya udah baik. Sehingga ketika juga Presiden sudah memilih sebagian, disampaikan ke DPR semua sudah akan terpilih yang terbaik-terbaik. Itu kalau ingin memperbaiki. Tapi itu tidak akan ada gunanya yang kedua ini kalau nanti presidennya tidak punya komitmen untuk mengembalikan marwah KPK. Ini Pak, terkait Pak Mahfud MD meminta Bapak untuk diperiksa Pak. Iya Pak, terkait Blok Medan Pak, itu sebenarnya kasusnya seperti apa? Pak, tapi sebenarnya Bapak kenal nggak sih Pak sama Pak? Saya ikut aja pokoknya. Pak, kenal Ya. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya.